Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Kiana Fishing. Di mana hari ini kita berbagi tips sedikit untuk pemancing casting pemula, yaitu mancing casting hampala dengan maser. Ada beberapa lure eh, yang pernah saya coba di sini. Yang pertama mungkin top water, yang kedua nanti pakai minnow. Ada yang tipe floating, ada juga tipe sinking, dan crankbait atau sering kami sebut di sini kutu babi. Ya, nanti kita bahas satu persatu. Dan terakhir mungkin spoon atau besi yang berputar. Ya, oke. Yang pertama mungkin yang kita bahas itu top water, di mana top water ini ada berbagai macam, tapi yang saya punya cuma ada tipenya ada dua. Pertama pensil satu, yang kedua itu popper. Nah, ini salah satunya. Ini pensil WTD, berapa gram nih ya? Kurang lebih 6,5 cm, 6 gram. Lalu harganya cukup murah. Saya tidak pernah beli umpan yang mahal-mahal. Karena kenapa? Kalau di spot di sini itu banyak kayu atau penyangkut. Jadi beli umpan yang murah-murah aja. Eh, ini salah satu umpan dari luar negeri, tapi sekarang tidak bisa lagi. Kalau di Indonesia saya tidak tahu berapa harganya. Ya. Ini pensil WTD mata kail nomor 10. Oh ya, satu lagi, ketika kalian baru pertama kali nyoba casting, usahakan umpan atau lure kalian itu di upgrade mata kailnya. Soalnya mata kail bawaan itu sering lunak atau sering bengkang nanti. Ya, soalnya hampala ini rahangnya luar biasa, guys. Ya. Ini pensil WTD juga. Ini yang 9 gram kalau salah ini. Ini harganya cukup lumayan murah. Tidak sampai 10.000, tapi mata kailnya sudah saya upgrade. Ya. Ini udah sering amis ya, guys. Soalnya kelihatan dari catnya udah copot-copot. Ya. Usahakan yang pakai WTD ini itu waktu pagi hari atau uh, mulai apa namanya sesudah subuh, ya, antara matahari mulai terbit. Nah, itu usahakan pakai top water atau WTD ini. Soalnya ikan tuh lebih agresif makannya yang nyambar di atas. Ya. Ini salah satu lagi, ini ada namanya pensil WTD diskodok. Jadi kalau kita tarik itu kepalanya nongol-nongol. Tapi ini belum saya kasih mata kail. Ya. Ini sama diskodok. Ini juga pensil diskodok. Lalu ini popper. Ya, popper. Popper ini kalau kita sentak itu akan bunyi puk puk puk. Wah, ikan akan agresif ya kan? Akan terpengaruh. Ya. Lalu ada riternya, ada kayak seperti pemberat di dalamnya. Ya. Lalu ini juga jenis WTD yang kecil, mini. Ya. Ini mata kailnya nomor 12, bukan nomor 10 ya guys. Kalau nomor 10 itu berat, jadi tidak nyelam dia ke bawah. Selanjutnya WTD sudah, ya, atau top water sudah, kita singkirkan dulu. Oh ya, satu lagi yang sudah amis selama saya mancing, ini satu, lalu top water jenis popper satu, lalu ini yang mini satu. Ini biasanya nyari hampili nih guys. Ya, ini sudah amis nih. Oke, kita singkirkan dulu. Selanjutnya kita pindah ke crankbait atau si lidah panjang.
atau juga sering kami sebut di sini itu kutu babi, ya. Dimana ini daya selamnya cukup lumayan bagus, ya. Ini yang 9 gram, lalu mata kailnya sudah saya upgrade, tidak pakai mata kail bawaan, ya. Kalau harganya silahkan kalian cek di toko online, itu ada. Ini sudah amis, ya guys, ini sering. Lalu ini, ini salah satu umpan yang killer yang sering saya mainkan ini guys, ya. Soalnya mata satu udah copot. Ini pernah naik maser ukuran 1 kilo up, nih. Mata kailnya sudah saya break. Lalu yang ini juga kutu babi. Nah, yang ini juga kutu babi, nih guys. Atau cranbit. Lalu yang ini juga. Oke. Selanjutnya kita pindah ke spoon. Nah, kalau saya jarang pakai spoon sebenarnya guys. Soalnya kenapa? Kalau spoon ini menurut saya pribadi itu bisa membuka lilitan tali PE guys. Soalnya dia berputar dalam air. Jadi talinya itu bisa keriting, ya. Tapi ini asal saya punya aja ini. Yang penting saya ada punya. Lalu kalau spoon ini identiknya itu ketika trik udah panas, soalnya kilatnya ini akan memantul kalau di cahaya yang panas atau matahari yang trik, ya. Ini spoon murah dari luar negeri juga saya beli 3,5 gram, udah killer ini guys. Lalu ini juga udah pernah juga dapat ampala. Lalu ini handmade. Ini kalau di toko online tidak ada yang jual nih guys. Soalnya ini bahannya dari tembaga. Lalu saya bikin sendiri, ya. Tapi kalau sebelum turun itu biasanya dikilatkan dulu guys. Itu pakai braso atau pengkilat logam atau tembaga, ya. Ini kailnya sudah saya upgrade. Lalu ini, nah, ini tipe minnow atau sejenis ikan, mainan ikan yang menyerupai ikan. Lalu di sini ada dua tipe ya guys, antara minnow sinking satu, lalu tipe floating satu. Dimana sinking ini pas jatuh ke air, kalau ketika kita lempar itu dia tidak langsung menyelam, tapi kalau kita tarik baru dia nyelam. Nah ini dia contohnya. Nah ini tipe floating. Ini tipe floating, ya. Ini juga tipe floating. Ini juga. Ini juga. Ini juga. Lalu ini juga guys, ya. Yang sudah amis di sini, ini udah killer nih guys, udah diakui ini, ya. Udah sering narik ampala. Cuma ini ringan, ya. Kalau ini sudah juga, ya. Kalau ini udah sering juga karena catnya udah copot nih guys, ya. Ini tipe floating. Kalau ditarik dia sebelum umpan jatuh dia belum nyelam, tapi kalau udah digulung reelnya baru dia nyelam guys, ya. Actionnya lumayan bagus. Lalu ini ada nyelip satu, lidah panjang. Kalau di sini sebenarnya tidak cocok pakai lidah panjang karena tekstur sungainya deras. Kalau deras, kalau pakai lidah panjang itu agak oleng guys, ya. Tapi ini saya juga punya satu, ya. Nggak tahu ketemu spot-spot yang agak landai, yang arusnya kurang tidak terlalu deras, saya pakai ini. Tapi udah pernah saya dapat ikan nih guys, ya. Selanjutnya tipe minnow sinking. Nah, ini minnow sejuta umat ya guys. Kalau casting suhu itu sudah punya semuanya yang model-model seperti ini, ya. Model ini. Ini tipe harganya murah nih guys di toko online, ya. Kalau nggak salah dulu itu 7.000 8.000. Tapi sekarang di luar negeri tidak bisa lagi, soalnya sudah diblokir oleh pemerintah. Kalau sekarang itu yang
di Indonesia sekitaran 15.000, paling mahal 20.000. Ini killer, ini udah sering narik maser nih guys. Ini satu ya, ini udah semuanya. Kalau yang tipe yang Mino ini sudah amis semuanya guys. Ini udah amis semuanya guys ya. Oke, cuma itu aja guys. Jadi sekedar tips untuk pemula. Kalau saran saya itu jangan pernah, pertama usahakan kalau kita untuk pemula jangan beli-beli umpan yang mahal, soalnya risiko nyangkutnya kalau untuk casting ampala itu sangat besar karena kita tidak tahu tekstur airnya, kadang ada kayunya atau ada apanya kan, jadi rugi guys, untuk mengurangi budget juga. Lalu yang kedua, usahakan jangan pakai kail bawaan dari pertama kita beli, usahakan di upgrade. Contohnya kayak ini guys, saya ini pakai BKB yang harga murah aja guys, tapi udah teruji. Kalau ukuran nomor 8 ini, ukuran 1,5 kg naik dah guys ya, naik. Oke guys, mungkin videonya sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat ya guys. Selamat mencoba, semoga kalian beruntung. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.